Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Hari ini mumpung cuacanya lagi cerah, ini kita mau pergi jalan-jalan. Kita mau mengunjungi suatu tempat yang masuk dalam daftar warisan dunia atau UNESCO. Ini perjalanan dari rumah kita cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Lumayan dekat. Ini lokasinya ada di distrik Batalgazi, Provinsi Malatya. Nah, ini kita udah mau sampai. Nah, itu lokasinya udah kelihatan di depan. Ada gundukan warna hijau atau seperti bukit. Nah, ini dia nama lokasinya Arslan Tepe atau Arslan Tepe Hoyu. Ini artinya gundukan Arslan Tepe. Dan ini ada beberapa relief yang ditemukan waktu penggalian gundukan di lokasi ini. Nah, ini ada salah satu temuan yaitu patung raja. Sebenarnya ini bukan aslinya, ini hanya replika. Yang asli ada di Museum Peradaban Anatolia di Ankara. Nah, ini dia kenapa lokasinya bernama Arslan Tepe, yaitu karena adanya dua patung singa sebagai gerbang masuk. Di sini juga ditemukan rumah yang diperkirakan ada pada tahun 2900 hingga 2800 sebelum Masehi, dan ini merupakan rekonstruksi bangunan yang dibuat menyerupai aslinya pada zaman tersebut. Nah, seperti ini kamarnya. Ruangan-ruangannya. Dan ini ruangan dapurnya. Oke, ini kita keluar. Oke, ini kita mau masuk ke museum utama, museum terbuka Arslan Tepe. Nah, itu ada suami tanya dulu ke petugas. Ternyata ini masuknya gratis. Kalian bisa mengunjungi museum terbuka Arslan Tepe ini di hari Selasa sampai Minggu pada pukul 8 pagi. Di musim panas itu sampai pukul 19. Tapi kalau musim dingin itu sampai pukul 16.45. Oke, ini kita sambil explore sama-sama. Aku mau ceritain sedikit tentang Arslan Tepe ini. Nah, gundukan Arslan Tepe ini merupakan museum terbuka setinggi 30 meter. Wilayah ini dihuni sejak tahun 5000 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi. Penggalian gundukan di Arslan Tepe ini pertama kali dimulai pada tahun 1932 oleh arkeolog Perancis. Kemudian penggalian rutin utama dimulai pada tahun 1961 hingga tahun 1970. Nah, ini kita mulai naik. Sebenarnya itu di sebelah kanan kita bisa naik lagi, tapi masih ditutup karena masih dalam tahap penggalian juga. Sampai saat ini pun
masih dilakukan penggalian, tapi dari informasi yang kita terima itu penggaliannya dimulai pada saat musim panas. Nah, ini kita explore ke dalam, ke bagian-bagian mana yang bisa kita lihat, yang bisa kita kunjungi. Nah, sebenarnya di sini itu banyak ditemukan barang-barang atau artefak dari zaman Kalkolitik dan zaman perunggu kuno. Namun karena museum ini merupakan museum terbuka, jadi mereka melestarikan atau menyimpannya di Museum Malatya. Tapi sayangnya kita belum bisa ke museum karena masih ditutup dan direnovasi akibat gempa. Dari informasi yang kita baca, di sini itu ada beberapa bagian kuil, dan saat ini kita ada di bagian kuil B namanya. Nah, itu di sini ditemukan bejana-bejana besar yang berisi bahan makanan cair dan kering, tulang-tulang binatang dan peralatan makanan lainnya dalam jumlah besar. Nah, itu diperkirakan disiapkan dan dikonsumsi secara ritual keagamaan mereka. Di sini juga ditemukan bangunan-bangunan Batako yang diperkirakan dibangun pada tahun 3300 hingga 3000 sebelum Masehi, dan lebih dari 2000 cetakan segel atau stempel dari karya logam berkualitas tinggi. Nah, stempel-stempelnya itu juga ada di Museum Malatya. Dari data-data yang dikumpulkan dan barang-barang yang diperoleh pada saat penggalian, ini menunjukkan bahwa pada saat itu Arslan Tepe merupakan pusat resmi, keagamaan, dan kebudayaan tempat lahirnya aristokrasi dan munculnya bentuk negara pertama kali. Pada penggalian yang dilakukan pada tahun 1999, ditemukan makam raja di lokasi ini, yang kemudian bentuk aslinya itu dipamerkan di Museum Malatya. Nah, ini dia Arslan Tepe ini baru tercatat di UNESCO pada tahun 2021. Setelah dari Arslan Tepe tadi, ini kita rencananya mau ke suatu museum lagi. Ada rumah lama gitu. Nah, ini dia. Tapi pas sampai kita agak shock karena lokasinya sudah seperti ini karena terkena bencana gempa tahun lalu Februari 2023. Nah, ini dia, tempatnya lagi ditutup karena lagi direnovasi, dan sekitarnya ya seperti ini.
Ya, beginilah sekarang kondisi di Malatya setelah 1 tahun. Banyak bangunan yang sudah rata dengan tanah karena bencana gempa tahun lalu. Dan inilah salah satu alasan kenapa kita tinggal di kontainer. Kita putusin untuk tinggal di kontainer aja karena ya banyak bangunan apartemen yang roboh dan gempa itu masih sering terjadi sampai sekarang. Ini waktu kita explore sekitar. Kita ada ketemu satu cafe. Sepertinya menarik, ada di sebuah bangunan lama gitu. Nah, ini dia kafenya. Dan ini kita coba masuk. Dan di sini kita ada pesen kopi. Nah, ini dia suasana kafenya. Sebenarnya aku mau tunjukin suasana aslinya. Musik-musik yang diputar gitu, musik-musik Turki lama. Tapi aku takut terkena copyright, jadi aku ganti musiknya. Nah, ini dia suasananya seperti ini. Dan ini kopi yang kita pesan. 1 gelas gini seharga 65 TL atau sekitar 35.000. Nah, ini dia coklat tapi dalamnya seperti dodol gitu. Setelah itu kita jalan-jalan, ini di sebuah pasar gitu. Nah, ini kita mau jajan buat dibawa pulang. Nah, itu dia yang kita beli, namanya Atom.
Ini sebelum pulang kita mampir buat makan malam. Nah, makan malam kita seperti ini namanya durum. Ini gede banget dan kenyang karena kita makannya sama kentang goreng dan di dalamnya itu full daging ayam. Lalu kita pulang. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share ke sosial media yang kalian punya, and see you. Oh ya, ini kita udah di rumah dan aku mau tunjukin ini namanya Atom, jajanan yang kita beli tadi. Ini satu kotak harganya 140 TL atau sekitar 70.000, isi 4 buah gini. Dan ini aku mau tunjukin isinya, itu di dalam ada kacang. Nah, ini dalamnya seperti ini, namanya kacang pistachio. Nah, itu mungkin yang bikin mahal, itu kacangnya. Dan ya, oke, see you on my next video. Bye-bye.